Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Midviana dengan kode NPM 112200038. Ingin melanjutkan atau menampilkan hasil pengerjaan untuk tugas akhir saya, yaitu mengenai sistem informasi atau pembuatan website untuk pendaftaran mahasiswa baru. Di sini saya sudah menyiapkan dua contoh. Yang pertama adalah yang PMB ini. Yang pertama ini adalah dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu ketika mengetikkan website, sebagai contoh ini lokal PMB, maka langsung calon mahasiswa itu mengisi form ya, dan dimana form ini langsung diisi oleh calon mahasiswa yang berisinya berupa nick dan lain-lain sebagainya. Jadi ketika diisi, misalkan ketika kita login, nah ini masih belum selesai di bagian dashboard adminnya, dan di sini juga belum saya ganti menu adminnya. Dan di sini data-datanya sudah ada ya, sebagai contohnya ini nick sudah ada dan yang lain-lain gitu ya, sudah ada gitu. Nah untuk yang kedua ini data mahasiswanya itu harus register dulu ya, sebelum melakukan login ke istilahnya untuk login ke dashboard usernya atau adminnya. Tapi kalau admin sudah terdaftar, sama saja ini untuk user atau calon mahasiswa barunya register dulu sebagai ini. Ini ada ini ya, ID pendaftaran contoh PMB 001, nama lengkapnya, email dan password. Jadi ketika sudah login, maka tahap selanjutnya adalah mengubah, jadi memvalidasi dari administratornya. Sebagai contoh, asalnya ini saja ya, sebentar, ini sudah aktif. Nah Aditya contoh namanya ini ya, maka usernya ini 0 aja dan ini ganti menjadi 1. Nah maka Aditya ini bisa login ya, Aditya. Nah maka user tersebut dapat mengisi form pendaftaran di sini semua ya, mengisi form seperti itu. Lalu untuk adminnya, sebagai contoh di sini saya langsung saja login berdasarkan admin. Nah di sini admin ini dapat melihat user yang sudah login beserta dengan passwordnya untuk administrator ya, atau bagian pengelola. Lalu bisa juga mengisi form pendaftaran, lalu bisa melihat hasil dari siapa aja yang sudah mendaftar. Ini contoh-contohnya. Dan untuk menu cetak ini belum semua, masih default ya, masih belum selesai. Sebentar. Oke, seperti itu. Jadi untuk progresnya baru sampai sini terkait dengan untuk tugas akhir. Jadi saya di sini baru bikin dua aplikasi atau dua sistem informasi pendaftaran mahasiswa baru. Yang pertama adalah bagian dari PMB-nya atau yang langsung tadi isi form. Yang kedua isi formnya itu langsung di dalam. Nah untuk melakukan tahap selanjutnya, untuk tahap selanjutnya di sini saya akan mencoba menggunakan ini untuk hasilnya. Jadi saya akan menguji keamanan dari yang pertama ini ya. Sebagai contoh ini saya akan copy linknya. Belum ya. Oke, sudah ya. Nah sini kita akan uji saja, kita analyze. Oke, di sini sudah ketemu ya informasi terkait dengan sistem informasi dari pendaftaran baru ya. Misalkan saat di get, jadi bisa ketahuan apa saja yang isi dari
PHP adminnya. Di sini ada database-nya ya, ada database-nya. Nah, untuk melakukan injeksinya kita lakukan get table. Nah, di sini karena di sini untuk tugas akhir saya, maka untuk data-datanya kita mengambil yang mahasiswanya saja, untuk yang lain tidak usah. Nah, ini ya, semuanya dicentang aja. Karena ini datanya bersifat dummy atau tidak asli gitu ya, jadi nanti hasil dari data ini akan dimasukkan ke Python ya. Nah ini ya sudah, karena ini datanya tidak terlihat, kita save data aja, datanya oke, sudah ya, ini dikeluarin. Oh belum ya, belum selesai. Kita tunggu sampai selesai getting column datanya, karena ini datanya kalau di sini sampai 50 record ya, karena ini adalah uji coba menggunakan SQL injection. Jadi nanti hasil datanya bakal di generate kalau misalkan menggunakan Python. Jadi ada regular expressionnya, nanti ketika data ini mungkin di sini datanya ada 50. Kalau misalkan berdasarkan aturan, maka data ini misalkan aturan tertentu ya, misalkan telepon calon mahasiswa adalah data-data yang sangat sensitif misalkan, atau enggak ini ya nih, berarti 50 tambah 50 ini tambah 50 ini, maka ada 150 record data gitu ya, 150 record data. Jadi nanti bakal dinilai berdasarkan aturan juga CVSS ya, CVSS, yang dimana CVSS ini adalah standar penilaian keamanan sistem keamanan ya. Jadi kalau misalkan saya di sini SQL injection, maka CVSS-nya itu harus yang SQL injection. Jadi skornya itu berdasarkan acuan dari SQL injection. Nah ini ya, kita cari yang SQL injection. Ini ya, vulnerability. Nah ini metrik kita di sini pakai yang ini CVSS-nya. Jadi base score-nya 5,5 untuk yang versi 2, untuk yang versi 3 6,4, yang dimana perbedaannya adalah dari metriknya. Di sini access vector, di sini attack vector, attack kompleksitas seperti apa jadi ya. Dan nanti kita mengambil dari base score-nya ini 6,4 untuk perhitungan restraint-nya nanti. Tapi untuk sekarang masih dalam tahap pengerjaan website. Oke, ini sudah, kita save data lagi. Oke, sudah di save ya. Jadi kita cek tadi hasil datanya. Nah ini ya, ini ada nama lengkap, tempat, dan lain-lain sebagainya. Nah dari hasil ini nanti HTML ini nanti diimportkan ke Python ya, tapi untuk sekarang Pythonnya belum ditampilkan, nanti ya kalau misalkan sudah agak lebih sudah selesai di bagian websitenya, maka tahap selanjutnya adalah bagian dari Pythonnya. Oke, ini sudah load. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.